Halo pemirsa yang budiman, selamat datang di channel YouTube saya, Mahasiswar. Pada seri kali ini, saya akan membahas tentang Corporate Communications pada BUMN. Badan Usaha Milik Negara atau yang disingkat BUMN adalah suatu perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, entah itu aset maupun kepemilikannya. Adapun jika melihat pada pengertian resminya, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berbicara tentang sebuah badan perusahaan, tentunya tidak lepas dari aspek komunikasinya, yaitu corporate communications, atau bahasa Indonesianya komunikasi korporat. Komunikasi korporat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan untuk membentuk program-program yang ditujukan untuk kemajuan sebuah perusahaan, serta dapat pula untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik, entah itu di internal maupun eksternal perusahaan. Negara kita Indonesia sudah cukup sadar tentang pentingnya komunikasi korporat dalam sebuah badan perusahaan, terutama yang ada di BUMN. Implementasi dari komunikasi korporat pada sebuah lembaga perusahaan itu sendiri didukung dengan adanya sebuah ajang yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN, yaitu BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit, atau yang disingkat BCOMSS 2022, dengan tema 100% untuk Indonesia. BCOMSS diadakan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja BUMN dalam segi komunikasi internal maupun eksternal. Ajang ini diikuti oleh seluruh BUMN yang ada di Indonesia. Salah satu BUMN yang mengikuti perlombaan ini adalah PT Kereta Api Indonesia atau yang disingkat PT KAI. PT KAI memiliki identitas, citra, dan reputasinya sendiri yang tentunya berbeda dari BUMN lain. Sebagai BUMN yang bergerak di jasa logistik, tentunya identitas PT KAI melekat erat dengan transportasi, terutama kereta, sesuai dengan nama dari BUMN itu sendiri, yaitu PT Kereta Api Indonesia. PT KAI menyediakan banyak layanan berbasis kereta, mulai dari angkutan penumpang hingga jasa angkut barang. Logo dari PT KAI ini didominasi oleh warna biru tua dan oranye. Logo ini terinspirasi dari bentuk rel kereta yang digambarkan dengan garis menyambung ke atas pada huruf A. Sementara, perpaduan antara warna biru tua yang menunjukkan stabilitas, profesionalisme, amanah, dan kepercayaan diri yang ditambah dengan aksen warna oranye yang menunjukkan antusiasme, kreativitas, tekad, kesuksesan, dan kebahagiaan. PT KAI memiliki slogannya sendiri loh guys, yaitu Anda adalah prioritas kami. Makna dari slogan ini adalah pelanggan harus menjadi prioritas dalam pencapaian pelayanan. PT KAI gencar menambah armada, meningkatkan layanan, melakukan revitalisasi dan mengadakan program yang outputnya dapat menciptakan citra yang baik pada perusahaan ini. Tidak hanya terbatas pada bidang peningkatan kualitas dari perusahaan, PT KAI juga mengelola akun Instagram untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat, sekaligus membangun citra positif pada perusahaan. Melalui Instagram, PT KAI secara transparan mengumumkan apa saja peningkatan yang mereka lakukan dan apa saja program yang mereka buat untuk memudahkan masyarakat dalam bertransportasi. Melalui ini, PT KAI dapat membangun citra yang positif bagi masyarakat. PT KAI juga mengelola aplikasi KAI Akses untuk memudahkan masyarakat memesan tiket lewat media online, sehingga masyarakat bisa memesannya kapanpun dan dimanapun. Sekian puluh tahun perusahaan PT KAI menyediakan layanan bagi masyarakat Indonesia. Berkali-kali pula perusahaan ini berganti nama, hingga yang terakhir adalah PT KAI. Dengan dibuktikan lewat seberapa lama perusahaan ini berjalan, bisa dikatakan bahwa secara general, PT KAI berhasil menjaga reputasinya dengan baik terhadap masyarakat. Namun untuk kondisi terkini, terdapat sedikit masalah yang mengganggu reputasi PT KAI. Salah satunya adalah aplikasi KAI Akses yang suka error nih guys.
Gara-gara sering error nih, masyarakat jadi kesulitan untuk memesan tiket. Saking tidak memuaskannya bagi masyarakat, aplikasi KAI Akses ini hanya memiliki rating bintang 2,5 saja. Adapun program-program yang dicanangkan oleh PT KAI pada laman Instagram, bisa kita lihat ada yang disambut baik serta ada yang dikritisi oleh masyarakat dunia maya. Seperti program mudik gratis yang baru-baru ini diadakan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Program ini diadakan pada tanggal 15-16 April, sedangkan para pekerja mulai libur di tanggal 19. Namun terlepas dari masalah tersebut, PT KAI memiliki reputasi yang baik. Nah teman-teman, pada awal video kan kita ada menyinggung tentang ajang perlombaan BCOMSS nih. Ternyata PT KAI berhasil ngeborong 5 penghargaan loh guys. Yaitu yang pertama, Best of the Best Corporate Communications. Kedua, juara 2 Community Involvement and Development Program Kesehatan. Yang ketiga, juara 1 kategori Social Media and Corporate Campaign. Yang keempat, juara 1 dan 3 Content Creator. Dan yang kelima adalah keterbukaan informasi publik terbaik. Penghargaan-penghargaan tersebut berhasil diraih berkat program yang diadakan oleh PT KAI. Salah satunya adalah program komunikasi yang berjudul Vaksin Dulu, Naik Kereta Api Kemudian. Karya tersebut menunjukkan peran KAI dalam mengampanyekan pentingnya vaksinasi COVID-19 sebagai syarat naik kereta api melalui media sosial dan media digital lainnya. KAI melakukan kampanye pentingnya vaksinasi COVID-19 sebagai syarat naik kereta api secara masif dan berkelanjutan melalui berbagai saluran, seperti aplikasi KAI Akses, influencer, pemberitaan di media massa, website KAI, portal BUMN, dan social media rangers BUMN. Menurut saya sendiri, program ini tentu saja merupakan terobosan yang baik, terutama selama masa pandemi yang lalu. Melalui program Vaksin Dulu Naik Kereta Api Kemudian, PT KAI terlibat menjadi pelaku pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia. PT KAI ikut serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi sebagai upaya pencegahan wabah COVID-19 di tengah masyarakat. Mungkin sebagian orang merasa bahwa program ini bersifat memaksa, karena yang tidak ada sertifikat vaksin tidak bisa menggunakan layanan ini. Tapi karena hal tersebutlah yang menunjukkan bahwa program ini memiliki tujuan yang baik. Jika kita lihat di dalam kereta, jarak antara penumpang berdekatan. Apabila ada satu saja penumpang yang menderita COVID-19, maka penyebaran dapat terjadi secara masif di dalam kereta tersebut. Bisa jadi, seluruh penumpang di dalam kereta dapat tertular oleh COVID-19. Oleh karena itu, kebijakan untuk mencegah penularan harus diadakan dan program yang dilaksanakan oleh PT KAI sangat tepat. Oke guys, demikian informasi yang bisa saya sampaikan tentang PT KAI sebagai salah satu BUMN yang ada di Indonesia. Kalau kalian ada pendapat lain, boleh dong tambahin pada kolom komentar di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di channel Mahasiswa episode selanjutnya. Dadah!